Kesempatan kedua. Sebelum kita mulai cerita ini jangan lupa ya di like, komen dan share cerita ini ke medsos yang sahabat punya. Agar Min semangat update cerita selanjutnya. Bab 1-5. TikTok, TikTok. Sania Dingelly berbaring di tanah, diam-diam mendengarkan suara darahnya yang menetes. Dia mengungkapkan senyum putus asa. Benar, Sania Dingelly telah bunuh diri dan diam-diam menunggu kematian. Lukanya mengeluarkan rasa sakit yang luar biasa. Rasa sakit yang luar biasa membuat Sania Dingelly agak mati rasa. Bagaimanapun, betapapun menyakitkannya, itu tidak bisa dibandingkan dengan keputusasaan seperti tsunami di hatinya. Baru saja, adik perempuan Sania Dingelly, Yana Dingelly, yang pernah dia perlakukan sebagai harta karun, berdiri dengan arogan di depan Sania Dingelly dan mengungkapkan kebenaran kelam yang telah dia sembunyikan selama bertahun-tahun. Dia adalah orang yang benar-benar berbeda dari gambaran lemah dan polos yang ada dalam pikiran Sania Dingelly. Sebelum Yana Dingelly pergi, dia bahkan menyuntikkan obat ke Sania Dingelly, meninggalkannya di kamar menunggu apa yang disebut klien besar datang dan memanjakannya. Keyakinan terakhir Sania Dingelly runtuh. Semua ini sungguh ironis. Bahkan hidup sepertinya hanya sebuah harapan yang berlebihan. Meskipun tidak ada yang memperhatikan, Sania Dingelly menggunakan pisau dan dengan tegas mengakhiri hidupnya. Setidaknya, lebih baik mati sekarang daripada dirusak oleh seseorang di kemudian hari. Kesadaran Sania Dingelly agak kabur. Sudut mulutnya bergerak-gerak, dan pikirannya seperti film. Dia mengingat kembali 20 tahun singkat hidupnya. Sungguh bodoh dan menyedihkan. Sania Dingelly adalah seorang bintang wanita. Ketika dia berusia 3 tahun, Sania Dingelly memulai debutnya sebagai bintang cilik dengan penampilannya yang seperti boneka. Sejak itu, ia telah membintangi banyak iklan dan dengan cepat menjadi aktris nasional terkenal. Saat Sania Dingelly terus tumbuh dewasa, orang-orang mempunyai kesan yang sangat baik terhadapnya. Tak perlu dikatakan lagi bahwa dia memiliki penggemar setia. Popularitasnya di mata orang yang lewat begitu bagus hingga membuat orang iri. Ini memulai preseden penggemar yang merupakan penggemar sistem pengasuhan. Tidak peduli apa yang dilakukan atau difilmkan Sania Dingelly, dia dapat dengan cepat memimpin gelombang orang. Selama lebih dari 1 dekade, dia menjadi trending topik teratas. Begitu saja, Sania Dingelly menikmati bunga dan tepuk tangan di industri hiburan. Pada hari bar mitzvah yang berusia 18 tahun, ia menerima penghargaan paling bergengsi di industri hiburan, penghargaan 3 aktris terbaik. Mata bangga para penggemar berlinang air mata saat mereka mengiring Sania Dingelly ke podium untuk menerima penghargaan. Perhatian semua orang tertuju padanya, dan bintang-bintang bersinar terang. Namun, hanya Sania Dingelly sendiri yang tahu bahwa di balik cahaya bintang yang indah ini, ia telah lama membusuk. Sejak dia debut, semua jadwal Sania Dingelly telah diputuskan oleh orang tuanya. Dia belum pernah menandatangani kontrak dengan perusahaan sebelumnya. Bagi orang luar, orang tuanya lah yang merasa kasihan pada anak mereka dan tidak mau membiarkan Sania Dingelly diperas oleh perusahaan hiburan. Namun, siapa yang menyangka bahwa orang tua Sania Dingelly tidak takut orang lain memeras Sania Dingelly, melainkan takut mereka tidak akan memerasnya cukup keras dan gaji yang mereka terima akan didiskon. Saat itu, Sania Dingelly baru berusia 3 tahun. Di mata mereka, Sania Dingelly yang lugu dan naif adalah pohon uang emas yang bersinar. Jadi, mereka mengendalikan seluruh Sania Dingelly dengan satu tangan, dengan gila-gilaan mengurangi waktu istirahatnya, mereka bahkan menghilangkan keinginan Sania Dingelly untuk pergi ke sekolah. Sania Dingelly seperti boneka, dikirim dari satu set ke set lainnya. Dia tersenyum pada saat yang seharusnya, menangis pada saat yang seharusnya, dan terkadang dia sangat lelah sehingga dia tidak sengaja tertidur dalam perjalanan ke lokasi syuting dan bahkan terbangun oleh kamera. Dia akan menggunakan waktu sepele itu untuk syuting beberapa iklan tambahan. Sania Dingelly tidak pernah memiliki kehidupan normal di antara teman-temannya. Dia bahkan tidak menerima rasa hormat sedikit pun. Bukan karena Sania Dingelly tidak pernah melawan, tapi dia selalu dikritik habis-habisan oleh orang tuanya. Mereka memarahinya karena masih muda dan tidak tahu apa-apa. Selama dia patuh, itu akan baik-baik saja. Seluruh keluarga harus bergantung pada Sania Dingelly untuk mendukung mereka. Sania Dingelly awalnya berpikir akan baik-baik saja jika keadaan terus seperti ini. Bahkan ketika dia tidak bahagia, senyuman di wajah orang tuanya menjadi semakin cerah. Namun, setelah memenangkan penghargaan tersebut pada usia 18 tahun, keadaan menjadi lebih buruk.
Dengan kehormatan menjadi aktris terbaik, status Sania Dingley di industri hiburan semakin meningkat. Untuk sementara waktu, dia menjadi pusat perhatian. Namun, dihadapkan pada besarnya gaji, orang tuanya terus memberikan film jelek kepada Sania Dingley. Reputasi Sania Dingley dengan cepat anjlok, dan para penggemarnya perlahan-lahan tidak mau membelinya. Oleh karena itu, Sania Dingley mulai diatur oleh orang tuanya untuk menghadiri berbagai pesta minum dan klub. Para pengusaha kaya itu semuanya punya hobi bermain-main dengan bintang wanita ternama. Di mata mereka, Sania Dingley, yang memenangkan penghargaan aktris terbaik, adalah mainan yang lebih menarik. Sania Dingley seperti mainan segar, dikirimkan kepada para pengusaha kaya dengan perut penuh minyak berkali-kali, untuk mereka nikmati dan goda. Terpaparnya pesta anggur berkali-kali mengejutkan bangsa. Mereka mengatakan bahwa Sania Dingley telah kehilangan akal sehatnya karena penghargaan tersebut dan rela jatuh. Kecintaan orang-orang terhadap Sania Dingley telah pulih sepenuhnya. Weibo Sania Dingley penuh dengan pelecehan dari penggemar dan orang yang lewat. Berita utama dengan tulisan, karakter Sania Dingley runtuh, menipu perasaan bangsa, tersebar di seluruh situs utama. Larut malam yang tak terhitung jumlahnya, Sania Dingley melihat komentar itu dan menggigit bibirnya kesakitan. Dia ingin berteriak, bukan seperti itu. Aku bukan orang seperti itu. Namun, Sania Dingley tidak bisa berkata apa-apa. Rekening ini tidak pernah ada di tangannya. Orang tuanya tidak akan pernah memberinya kesempatan untuk berbicara di platform tersebut. Bagaimana mungkin Sania Dingley tidak mengerti bahwa kedua orang yang disebut orang tua itu hanya membutuhkan boneka yang indah. Mereka dulu bisa menghasilkan uang dari kontrak film, tapi sekarang mereka tidak puas. Saat pesta minum, Sania Dingley dinajiskan oleh seorang pengusaha kaya yang terkenal kejam. Setelah itu, pengusaha kaya itu dengan tenang mengeluarkan cek untuk menutup mulutnya. Orang tuanya mengabaikan histeria Sania Dingley dan menerima cek itu sambil tersenyum. Sejak itu, mereka punya cara lain untuk menghasilkan uang. Mereka membiarkan Sania Dingley menemani para pengusaha kaya ini. Uang datang dengan cepat dan akan ada lebih banyak investasi bagi Sania Dingley untuk membuat beberapa film jelek. Sania Dingley tahu bahwa mereka hanya peduli pada uang dan tidak peduli apakah mereka akan menghancurkannya atau tidak. Oleh karena itu, Sania Dingley mencoba melarikan diri, tapi balasannya adalah pemukulan tanpa henti, pemenjaraan, dan pemberian obat-obatan. Pada akhirnya, mereka menggunakan Yana Dingley sebagai alat tawar-menawar. Bab 2. Kehidupan Sania Dingley telah hancur, tetapi dia sangat menyukai saudara perempuannya, Yana Dingley. Selama lebih dari 10 tahun, Sania Dingley merasa dia tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Namun, ketika dia melihat Yana Dingley yang lugu dan naif memanggil adiknya dengan manis, Sania Dingley merasa puas dan berpikir bahwa setidaknya adiknya bahagia, dia bisa memiliki masa kecil yang indah yang belum pernah dia alami. Namun jika Sania Dingley bunuh diri, apa yang akan terjadi pada Yana Dingley yang belum dewasa? Apakah dia juga akan menjadi alat yang disediakan orang tuanya untuk dimainkan oleh para pengusaha kaya? Sania Dingley tidak berani memikirkannya. Dia hanya bisa dikirim ke hadapan para pengusaha kaya oleh orang tuanya yang berhati hitam dengan air mata mengalir di wajahnya. Sania Dingley bertahan selama 2 tahun, membuat dirinya mati rasa selama 2 tahun. Akhirnya, dia menemukan bukti dan mengirim orang tuanya, yang lebih buruk dari binatang, ke penjara. Sania Dingley berpikir tidak masalah jika rumahnya hancur dan dia kotor. Dia masih bisa menenangkan diri dan merawat Yana Dingley dengan baik. Tapi barusan, Yana Dingley menculik Sania Dingley. Adik perempuannya yang lugu dan lemah memakai riasan tebal dan berjalan di depan Sania Dingley dengan sepatu hak tinggi yang indah. Adikku, aku masih membutuhkanmu untuk membantuku. Sania Dingley terus berjuang dengan rantai di tangannya. Dia tidak percaya semua yang terjadi di depan matanya. Yana Dingley tersenyum manis. Aku tidak ingin kamu mengetahuinya, tapi aku tidak berharap kamu begitu sabar. Kamu mengirim ibu dan ayah ke penjara, jadi aku harus melakukannya. Sania Dingley merasa seperti disambar petir. Apa maksudmu? Ekspresi Yana Dingley tidak berubah. Kamu terlalu bodoh, adikku. 2 tahun lalu, akulah yang membiusmu dan menghubungi CEO Jin. Selama saya memulainya, ayah dan ibu pasti tidak bisa menahan godaan. Yana Dingley tidak peduli dengan ekspresi rusak Sania Dingley, dia tersenyum sinis. Kamu tidak bisa mengira aku menyukaimu, kan? Kamu sangat bodoh, tapi apa hakmu untuk mendapatkan cinta dan kekaguman semua orang?
Mengapa saya harus menjadi orang biasa di bawah bayang-bayang Anda? Aku benci kamu begitu tinggi dan perkasa, jadi aku hanya bisa mengingatkan orang tuaku untuk memanfaatkanmu untuk hal lain. Mata Sania Dingeli memerah karena marah saat dia menatap Yana Dingeli. Yana Dingeli perlahan berjalan mendekat dan menggunakan kukunya yang tajam untuk menggaruk wajah Sania Dingeli. Tapi jangan salahkan mereka. Lagi pula, mereka bukan orang tua kandungmu. Setelah mengatakan itu, Yana Dingeli berpura-pura mengeluarkan seruan lembut seolah-olah dia tidak sengaja membiarkannya lolos. Dia tersenyum. Saya lupa. Anda masih belum tahu, kan? Kamu sepertinya dijemput oleh orang tuaku dari pegunungan. Ayah kandungmu terdorong turun gunung dan jatuh hingga meninggal. Dia hanya membawamu kembali karena dia melihat kamu tampan. Sania Dingeli merasa pikirannya kacau balau. Kata-kata yang diucapkan Yana Dingeli seperti jarum yang menusuk otaknya. Mata Sania Dingeli sangat merah hingga hampir meneteskan darah. Kalian pantas mati, Yana Dingeli menggaruk wajah Sania Dingeli dengan keras. Jangan marah, saudari. Wajah yang cantik. Anda harus terus mendapatkan uang untuk saya. Setelah mengatakan itu, Yana Dingeli mengeluarkan jarum suntik. Itu sama dengan obat bius dan afrodisiak yang dia suntikkan ke tubuh Sania Dingeli sebelumnya. Kali ini, Yana Dingeli tidak menyembunyikannya sama sekali, dia menyuntikkannya ke tubuh Sania Dingeli. Jangan berpikir untuk berjuang lagi. Jangan bilang kamu masih berpikir untuk menghabiskan malam bersama pacar kecilmu itu. Haha, dia sudah menjualmu seharga 10 juta. Yana Dingeli memandang Sania Dingeli seolah-olah dia sedang mengejeknya karena melebih-lebihkan dirinya sendiri. Lihat dirimu. Kamu cukup berharga. Anda dilahirkan untuk dijual. Tunggu saja di sini dengan patuh sampai seseorang datang. Sedotan terakhir menempel di hati Sania Dingeli. Sania Dingeli memandang Yana Dingeli dan tidak bisa menahan cibiran yang menyayat hati. Sania Dingeli merasa hidupnya hanyalah lelucon. Dia telah digunakan sebagai alat boneka selama lebih dari 10 tahun oleh orang yang membunuh ayahnya sebagai pohon uang. Dia telah dijebak oleh saudara perempuannya yang sangat dia cintai. Dia telah dijual demi uang oleh kekasihnya yang telah mengikrarkan cinta abadinya. Efek obatnya berangsur-angsur mulai terasa. Hati Sania Dingeli terjerat dalam keputusasaan dan kebencian. Dia memaksa dirinya untuk berpikiran jernih. Kamu sudah menemukan orang baik. Yana Dingeli mencibir. Seseorang akan datang menjemputmu sebentar lagi. 10 juta telah ditransfer ke rekening saya. Jangan khawatir. Tempat ini sangat tersembunyi. Tidak masalah seberapa besar gamenya. Anak-anak generasi kedua yang kaya itu sudah lama tidak sabar. Bagaimanapun, Anda tidak akan dirugikan. Berperilaku baik. Sania Dingeli tertawa pelan lagi. Adiknya ini terlalu percaya diri. Di masa lalu, dia berjuang di lumpur dan bersedia bertahan karena keyakinannya. Sekarang, dia berpikir setelah mengatakan semua ini, dia akan tetap patuh mendengarkan perintahnya. Sania Dingeli mengangguk penuh arti. Yuan kecil, 10 juta memang tidak dianggap kerugian. Nanti, jangan takut. Yana Dingeli mengerutkan kening dengan jijik. Apa yang aku takutkan? Apakah kamu sudah gila? Lalu dia berjalan keluar rumah. Sania Dingeli berjuang untuk melepaskan diri dari rantai yang mengikatnya. Mengabaikan lengannya yang terkilir, dia menemukan pisau buah di dalam rumah. Ujung pisau yang tajam bersinar dengan cahaya dingin. Sania Dingeli memandangi pisaunya, dan cahaya di matanya sangat tajam. Hidupnya sudah hancur. Haruskah dia terus memberikan manfaat kepada orang jahat? Sania Dingeli sangat jelas tentang moral para pengusaha kaya itu. Mereka hanya peduli pada kesenangan dan tidak memiliki pantangan. Sekarang, mereka mungkin sudah mabuk. Jika dia meninggal, siapa yang akan mereka gunakan untuk melampiaskan amarahnya? Bukankah Yana Dingeli mengatakan bahwa 10 juta bukanlah kerugian? Maka sudah waktunya dia mengalaminya dengan benar. Sania Dingeli tidak pernah mau hidup sia-sia. Di masa lalu, dia hanya menggunakan Yana Dingeli dan pacarnya sebagai pendukung dan bersedia bertarung sekuat tenaga. Pada akhirnya, dia baru menyadari bahwa semuanya adalah konspirasi. Dia mengira bahwa dia terlahir kembali dari nirwana, dia tidak menyangka bahwa dia selalu berada di neraka. Ketika dia memikirkan wajah kejam Yana Dingeli, Sania Dingeli bahkan tidak berkedip. Dia dengan kejam menikam tubuhnya dengan pisau dan mengakhiri hidupnya. Dalam kebencian, itu juga semacam kelegaan. Sania Dingeli berpikir bahwa dalam kehidupan ini, dia telah dicintai oleh banyak orang, tetapi dia tidak pernah benar-benar menjalani kehidupan yang tenang.
Jika dia bisa memulai kembali, itu akan sangat bagus. Bab 3. Cepat hubungi CEO Jin. Datang saja sekarang. Jangan khawatir tentang hal lain. Saya sudah memberinya dosis yang cukup. CEO Jin tiba tepat pada waktunya, kata Yana Dingley dengan nada bangga pada suaranya. Kali ini, dia akhirnya bisa menurunkan adik perempuannya dari tumpuannya. Sania Dingley berbaring di tempat tidur setengah tertidur. Kepalanya sangat sakit hingga rasanya seperti hendak terbelah. Seluruh tubuhnya lemas dan tidak berdaya. Dia hanya bisa mendengar suara dari jauh seolah-olah Yana Dingley sedang berbicara di kamar mandi. Yana Dingley. Sania Dingley memaksa dirinya untuk waspada. Bagaimana dia masih bisa mendengarnya? Mungkinkah dia telah dipenjara lagi sebelum dia meninggal? Sania Dingley memaksa dirinya untuk berdiri dan mendengarkan dengan tenang. Yana Dingley terus berkata di ujung telepon yang lain, saya telah menjaga kamera pengintai. Saya jamin dia tidak akan bisa mengeluh ketika dia bangun besok. Ini bukanlah suatu hal yang mulia. Dia tidak berani mengatakan apapun dan tidak akan melibatkan CEO Jin. Hati Sania Dingley bergetar. CEO Jin. Kamera pengawas. Membius. Bukankah ini pertama kalinya dia dinodai oleh seorang pengusaha kaya 2 tahun lalu? 2 tahun lalu, Sania Dingley dibawa ke kamarnya untuk beristirahat saat menghadiri pesta. Dia kehilangan kesadaran dan ketika dia bangun, dia menyadari bahwa dia telah kehilangan keperawanannya. Dia ingin menelepon polisi tetapi dihentikan oleh orang tuanya yang berhati hitam karena takut merusak reputasinya. Benar, sebelum Sania Dingley meninggal, Yana Dingley mengaku sudah merencanakan semua ini. Sania Dingley benar-benar terjaga. Dia menundukkan kepalanya untuk memeriksa tubuhnya dengan waspada. Benar saja, dia baik-baik saja. Tidak ada luka pisau dan tidak ada noda darah. Jadi, dia terlahir kembali. Apakah dia kembali ke 2 tahun lalu? Sania Dingley tidak dapat mempercayainya. Mungkinkah surga pun tidak tahan dan memberinya kesempatan lagi? Dia kebetulan kembali ke malam ini yang menghancurkan nasibnya. Itu terlalu mengejutkan. Pikiran Sania Dingley masih linglung. Namun, dia tahu situasinya mendesak. Jika dia tidak melakukan sesuatu, CEO Jin akan datang sebentar lagi. Mimpi buruk dalam hidupnya akan dimulai. Oleh karena itu, Sania Dingley segera menyesuaikan pikirannya dan berpura-pura terus berbaring di tempat tidur, menunggu Yana Dingley datang. Segera, Yana Dingley dengan lembut keluar dari kamar mandi. Dia berjalan di depan Sania Dingley dan berkata, "Kakak, apakah kamu menyukai hadiah yang kuberikan padamu? Ketika Anda bangun besok pagi, Anda tidak akan lagi menjadi selebriti wanita yang tinggi dan perkasa. Coba tebak apa yang akan ibu dan ayah lakukan. Aku tak sabar untuk itu." Sania Dingley mencibir di dalam hatinya. Yana Dingley memang putri kandung dari kedua hewan itu. Dia sangat kejam di usia yang begitu muda. Dia tidak pernah tahu kapan dia mulai membenci dirinya sendiri. Yana Dingley mendengus dingin setelah mengatakan itu dan berbalik untuk pergi. Memanfaatkan momen ketika Yana Dingley benar-benar tidak siap, Sania Dingley dengan cepat mengambil hiasan di atas meja dan membantingnya ke belakang leher Yana Dingley. Sebelum Yana Dingley sempat bereaksi, dia merasakan sakit di bagian belakang lehernya dan pingsan hingga tak sadarkan diri. Sania Dingley telah dibius oleh afrodisiak dan benar-benar kelelahan setelah beberapa saat terjadi letusan. Setelah menarik napas dalam-dalam beberapa kali, Sania Dingley akhirnya berani percaya bahwa itu bukanlah mimpi. Dia telah terlahir kembali. Sania Dingley tidak bisa menahan senyum seolah-olah dia selamat dari bencana. Seolah-olah dia berada di neraka tetapi memiliki harapan untuk kembali ke dunia manusia. Masih ada peluang semuanya terulang kembali. Dalam kehidupan sebelumnya, dia telah mengambil satu langkah yang salah, dan setiap langkahnya salah. Dia telah menanggung segala macam rasa sakit, dan balasan yang dia dapatkan hanyalah pengkhianatan. Maka dalam kehidupan ini, dia tidak akan pernah berbelas kasihan lagi. Dia tidak akan membiarkan binatang buas ini menghancurkannya. Ini adalah kesempatan yang diberikan kepadanya oleh surga, harus ada balas dendam atas ketidakadilan, balas dendam atas kebencian. Di masa lalu, Sania Dingley pernah diperas oleh pria dan wanita berhati hitam itu, dan dia sendiri telah memenangkan 3 penghargaan aktris terbaik. Dalam kehidupan ini, Sania Dingley juga yakin bahwa dia akan terlahir kembali dan mendapatkan kembali kehidupannya yang mempesona. Hati Sania Dingley yang mengeras. Dia menggunakan sudut tajam meja untuk memotong telapak tangannya.
Rasa sakit itu membuat Sania Dingeli sadar kembali untuk beberapa saat. Sania Dingeli menyeret Yana Dingeli yang tidak sadarkan diri ke tempat tidur dan memutuskan untuk membalas budi. Dia menemukan suntikan afrodisiak yang tidak terpakai di tubuh Yana Dingeli dan perlahan menyuntikkannya ke tubuhnya. Sania Dingeli memandang Yana Dingeli, matanya sedingin es. Dulu, aku sangat mencintaimu sebagai saudara perempuan. Namun, persahabatan kami sebagai saudara perempuan dirusak olehmu. Saya tidak akan berhati lembut lagi. Jika kamu ingin berurusan denganku, maka kamu akan menderita terlebih dahulu. Setelah mengatakan itu, Sania Dingeli merasa lega. Mimpi buruk dari kehidupan sebelumnya telah menghancurkan hatinya. Saat ini, dia merasa telah memanfaatkan kesempatan untuk mengulanginya lagi. Mereka yang menyakitinya, mereka yang tidak memperlakukannya sebagai manusia, semuanya akan masuk neraka. Sania Dingeli tidak berani tinggal lebih lama lagi dan segera meninggalkan ruangan. Bab 4. Benar saja, kamera pengintai di koridor tidak menyala. Ini nyaman bagi Sania Dingeli. Kalau tidak, akan sulit menjelaskan mengapa aktris populer itu muncul di hotel pada malam hari dengan pakaian compang camping. Sania Dingeli berjalan cepat dan mencari pintu keluar. Namun, dia mendengar suara menyanjung dari seorang pelayan tidak jauh dari sana. CEO Jin, silakan lewat sini. Suara berminyak lainnya terdengar, bisakah hotel Anda kedap suara? Aku mungkin akan bersenang-senang sebentar lagi, tapi belum tentu, hahaha. Pelayan itu tersenyum meminta maaf, jangan khawatir, lantai ini bukanlah tempat di mana siapapun tanpa status bisa datang. Aku pasti tidak akan mengganggumu. Sania Dingeli membeku di tempat. Dia tidak menyangka mereka akan datang secepat itu. Jika mereka bertemu satu sama lain, dia akan mati. Namun, mendengar suara itu semakin dekat, tidak ada cara untuk melarikan diri. Dalam kepanikan, Sania Dingeli terus mencari tempat untuk bersembunyi. Dia hanya melihat kamar tamu di pojok dengan pintu sedikit terbuka. Sania Dingeli berjingkat dan berlari ke kamar. Dia dengan lembut menutup pintu dan diam-diam menunggu orang-orang di luar lewat. CEO Jin berjalan di tikungan dengan langkah berat dan langsung menuju ruang tamu tempat Yana Dingeli berada. Seseorang dapat merasakan tubuhnya yang gemuk dan berkeringat hanya dengan mendengarkan suaranya. CEO Jin berjalan ke pintu kamar dan masuk sambil huh dan tersenyum. Sania Dingeli mengamati dengan cermat dari lubang intip. Ketika dia melihat CEO Jin memasuki ruangan, dua pengawal diam-diam berjaga tidak jauh dari pintu. Setelah menunggu beberapa menit, tidak ada suara lagi. Sania Dingeli akhirnya kehilangan kekuatannya dan duduk di tanah, terengah-engah. Kejelasan sesaat yang dia peroleh dari luka di telapak tangannya juga perlahan menghilang. Efek afrodisiak secara bertahap merusak tubuh dan pikiran Sania Dingeli. Sania Dingeli hanya merasa seluruh tubuhnya terbakar, membuat mulutnya kering dan haus. Dia tanpa sadar menggunakan tangannya untuk menarik pakaian di tubuhnya secara acak. Dia sangat membutuhkan solusi. Saat ini, pintu dibuka dengan suara, dan seorang pria jangkung dan tampan masuk. Ruangan itu gelap. Pria itu baru saja mengambil langkah ketika dia dikejutkan oleh Sania Dingeli yang sedang duduk di lantai. Pria itu tertegun sejenak, mengerutkan kening, dan hendak berbalik dan meminta bantuan. Sania Dingeli buru-buru meraih kaki celana pria itu dan menariknya dengan lembut. Pria itu menoleh seolah ingin melihat menembus kegelapan dengan cermat. Sania Dingeli mengumpulkan keberaniannya dan berdiri. Dia menutup pintu dan menutup mulut pria itu sebelum dia dapat berbicara. Dia memohon dengan lembut, tolong, bantu saya. Mereka membius saya dan ingin membawa saya pergi. Pria itu berhenti dan menggunakan kekuatan untuk menjauhkan tangan Sania Dingeli. Sania Dingeli merasa tidak nyaman. Jika pria ini tidak membantunya, pengawal di depan pintu CEO Jin akan curiga dan dia tidak akan bisa melarikan diri. Namun, pria itu hanya berkata dengan lemah, tanganmu berlumuran darah. Jangan sampai itu mengenai wajahku. Sania Dingeli kemudian teringat bahwa tangannya telah terluka dan berkata dengan canggung, maafkan aku. Sania Dingeli telah menggunakan sisa kekuatannya untuk bangkit dari tanah guna menghentikan pria itu. Efek afrodisiak semakin parah. Anggota tubuh Sania Dingeli lemah, dan dia bersandar pada tubuh pria itu, terengah-engah. Keharuman bening dari tubuh pria ini membuat Sania Dingeli yang pikirannya sudah kacau, samar-samar merasa begitu familiar. Itu seperti teratai salju gunung es yang bersinar di lautan api. Sania Dingeli benar-benar lengah dan ragu-ragu. Tubuhnya gatal dan panas, dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Namun,
Pria ini begitu menyegarkan, aromanya yang menyegarkan menarik Sania Dingeli untuk mendekatkan wajahnya padanya. Sepotong kecil kulit yang terlihat di dadanya juga sedingin es, yang membuat Sania Dingeli merasa sangat nyaman. Pria itu masih cuek. Saya tidak peduli apa yang terjadi. Sekarang tolong keluar, Sebelum pria itu selesai berbicara, Sania Dingeli berjinjit dan menggunakan mulutnya untuk memblokir kata-kata pria itu. Sania Dingeli semakin merasa seperti dia pernah mencium aroma tubuh pria itu sebelumnya. Namun, sekarang keadaannya kacau. Sania Dingeli tidak tahan lagi. Dia hanya bisa mengandalkan instingnya untuk mendekati pria itu dan terus menyerapnya dari mulutnya, seolah-olah dia telah menemukan penawar untuk dirinya sendiri. Pria itu mulai meronta, tetapi di bawah pengaruh obat tersebut, Sania Dingeli merasakan kekuatan yang tidak diketahui jumlahnya. Dia memeluk lengan pria itu erat-erat dan bergumam, "Jangan bergerak, bantu aku." Sania Dingeli terus mendorong pria itu ke belakang dan berjalan menuju tempat tidur empuk. Dia mendorong pria itu ke tempat tidur. Pria itu tampak tertegun dan tanpa sadar ingin bangun untuk melihat wajah Sania Dingeli. Sania Dingeli merasa dia akan terbakar. Di matanya, pria itu seperti es batu besar yang mengeluarkan aroma dingin dan menyegarkan. Dia tidak sabar untuk membungkuk dan menutup mata pria itu, dia menghisap bibir lembut pria itu. Jadilah baik. Bekerja samalah sedikit. Pria itu tersenyum dalam kegelapan. Dia merilekskan tubuhnya dan perlahan memeluk Sania Dingeli dengan tangannya. Bab 5. Pagi-pagi sekali, Sania Dingeli dibangunkan oleh cahaya terang. Dia berjuang untuk membuka matanya. Setelah beradaptasi beberapa saat, dia akhirnya melihat di mana dia berada. Kenangan di benaknya perlahan-lahan muncul. Wajah Sania Dingeli memerah. Dia menutupi dirinya dengan selimut dan perlahan duduk. Semua ini terjadi terlalu tiba-tiba. Dia baru saja dilahirkan kembali dan telah mencapai titik kritis. Untungnya, dia berhasil lolos dari jebakan Yana Dingeli dan CEO Jin. Meskipun beberapa hal yang tak terkatakan masih terjadi, Sania Dingeli diam-diam mengamati wajah indah pria itu. Alisnya seperti lukisan tinta tebal, dan matanya sedikit terangkat, bahkan dengan mata tertutup, dia bisa membayangkan betapa menawannya matanya. Hidungnya bahkan lebih tinggi dari awan, dan mulutnya sedikit mengerucut. Meskipun dia tertidur, dia menunjukkan ketampanan yang dingin dan tidak dapat diganggu-gugat. Wajah Sania Dingeli tampak semakin merah. Lagi pula, dialah yang mengambil inisiatif tadi malam. Untungnya, dia telah menutupi mata pria itu, jadi dia seharusnya tidak mengetahui identitasnya. Sania Dingeli tidak berani menunda. Dia takut pria itu akan sulit dihadapi ketika dia bangun, jadi dia buru-buru bangun dan mengenakan pakaiannya. Sania Dingeli hanya merasakan telinganya panas membara, dan pakaiannya berserakan di lantai, terlihat jelas betapa intensnya pemandangan tadi malam. Sania Dingeli mengambil pakaiannya dan berharap dia bisa merangkak ke tanah. Pakaiannya compang camping, bahkan ada tanda-tanda robek. Apa yang sudah terjadi? Sania Dingeli menoleh untuk melihat pria itu dan tidak bisa menahan nafas. Tadi malam, pria itu merasa sangat muda dan tidak berpengalaman. Kenapa dia begitu kasar pada awalnya? Tidak ada jalan lain. Sania Dingeli hanya bisa mengambil kemeja pria itu, tapi dia tidak sengaja menyentuh celana pria itu. Sania Dingeli hendak menyimpan celananya, tetapi sebuah kartu jatuh dari saku celana pria itu. Di atasnya tertulis, "Klub Malam, tempat yang bagus untuk merilekskan tubuh dan pikiran. Kelompok pria kelas atas. Menantikan kunjungan Anda." Sania Dingeli menatap wajah lelaki yang tertidur itu dengan heran dan tidak bisa menahan nafas. Jadi dia seorang profesional. Tidak heran. Mungkinkah ini perbedaan antara bersikap kasar dan tidak berpengalaman? Sungguh pemuda yang tampan, sayang sekali dia tersesat. Meskipun dia terkejut, ketika Sania Dingeli mengetahui identitas pria itu, dia sedikit malu untuk pergi. Dia diam-diam menebak bahwa dia tidak keluar untuk mengambil urusan tadi malam tetapi malah dicegat olehnya. Bukankah itu akan menunda perbuatan baiknya? Dengan pemikiran ini, Sania Dingeli menggeledah tubuhnya tetapi menemukan bahwa dia tidak membawa uang. Dia hanya bisa melepas gelang berlian di pergelangan tangannya dan meninggalkannya di atas meja. Gelang ini disponsori oleh merek tersebut dan harganya sangat mahal. Sebelum dia pergi, pria dan wanita berhati hitam itu mengatakan kepadanya bahwa dia harus memakainya untuk menunjukkan bahwa dia memiliki status yang tinggi. Mereka hanya ingin membuat hadiah miliknya ini terlihat lebih indah. Sania Dingeli mencibir. Mereka semua adalah orang-orang kecil yang berpikiran sempit.
Mereka terpesona oleh kejayaan dan kekayaan industri hiburan, namun mereka tidak bisa mengubah sifat mereka yang vulgar dan memuja uang. Mereka tidak terlihat rapi. Sania Dingeli berpikir sejenak, tetapi pada akhirnya, dia masih mengambil penanya, menemukan catatan, meninggalkan pesan kepada pria itu, dan menjelaskannya kepadanya sebelum pergi dengan tergesa-gesa. Tidak lama setelah Sania Dingeli pergi, pria itu perlahan terbangun. Dia tanpa sadar meraba-raba ke samping tetapi menemukan bahwa tidak ada orang di sekitarnya. Pria itu mengerutkan kening dan duduk. Dia merasa sedikit bingung. Tadi malam, dia mengira itu adalah tipuan wanita, lalu melemparkan dirinya ke arahnya. Saat itu terlalu gelap di malam hari, dan wanita itu sengaja menutup matanya. Dia mengira itu menyenangkan, jadi dia bekerja sama. Hati pria itu muak dengan wanita seperti ini yang datang ke rumahnya. Dia memiliki reputasi sebagai orang yang tidak dekat dengan wanita. Biasanya tidak ada yang berani memprovokasi dia. Namun tadi malam, wanita itu memberinya perasaan yang berbeda, dan semuanya terjadi secara alami. Pria itu ingin sekali melihat wajah asli wanita itu ketika bangun di pagi hari, namun dia tidak menyangka akan ditinggal sendirian. Pria itu melihat sekeliling dengan curiga dan menemukan sebuah catatan di atas meja. Tulisan tangannya halus dan anggun, namun isinya membuat urat di keningnya berdenyut-denyut. Saya minta maaf karena telah menunda urusan Anda tadi malam dan bahkan mengenakan baju Anda. Terima kasih banyak. Gelang itu dianggap sebagai hadiah. Saya sangat puas. Ulasan bintang 5. Pria itu melirik kartu kecil di sebelahnya dan tertawa marah. Dia mengira itu adalah pertemuan romantis, tetapi pihak lain memperlakukannya sebagai orang yang berprofesi seperti itu. Pria itu mengambil gelang itu dan melihat ke arah sinar matahari. Pria itu memikirkan semua yang terjadi tadi malam dan melihat catatan di tangannya. Dia tersenyum main-main, tangannya yang lain menelepon. Kirimkan aku 1 set pakaian dan bantu aku memeriksa seseorang.